Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Al-Fahmi, welcome back to podcast inspiratif kita, podcast SIT Al-Fahmi, cerita pendidikan cahaya peradaban. Aku Naura. Aku Kalista. Jadi di episode kali ini kita akan ngobrol sosok siswi keren, inspiratif, dan berprestasi. Oh iya teman-teman, dia juga jago mendongeng loh. Dan dia juga aktif di organisasi sekolah. Benar banget nih Cal. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, yuk kita langsung sapa saja orangnya. Ini dia, Dea Faika Jumadi. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Hai Kak Naura. Halo. Hai Kak Kalista. Aku senang banget bisa kembali diundang di podcast kita hari ini. By the way, gimana sih kabar kamu Dea? Alhamdulillah baik nih Kak Kalista. Dea, boleh dong kenalin diri dulu ke teman-teman yang lagi nonton? Oke, boleh. Assalamualaikum teman-teman di rumah. Perkenalkan, nama saya Dea Faika. Saya siswi kelas 8 SMP IT Al-Fahmi Palu. Dan sekarang alhamdulillah saya dipercaya sebagai wakil ketua OSIS. Sombong amat. Wah, oke Dea. Omong-omong nih ya, kan kamu udah sering banget ya ikut lomba-lomba dan semacamnya. Alhamdulillah. Boleh dong spill sedikit gitu. Kamu ikutnya lomba apa aja dan juara berapa? Dan lomba yang terakhir kali kamu ikut itu lomba apa? Oke, kita mulai dari yang pertama banget. Iya. Lomba yang pertama aku diikuti itu bukan dongeng, tapi lomba mewarnai tingkat TK. Mewarnai. Itu aku 2 kali ikut lomba dan 2 kali juara. Alhamdulillah juara 1 teman-teman. Kerja bagus. Terus masuk di SD. Di SD aku mulai ikut lomba dongeng. Jadi aku mulai kelas 4 dan alhamdulillah di situ aku ikut lomba mendongeng, lomba bertutur tingkat kota. Terus juara 1, alhamdulillah mewakili Kota Palu lagi ke tingkat provinsinya. Terus di tingkat provinsi alhamdulillah juara lagi, juara 1. Dan di situ aku jadi finalis tingkat nasional. Selain itu, aku juga ada ikut lomba-lomba dongeng yang lain seperti lomba dongeng di RRI radio. Terus banyak lagi sih yang lain, cuman aku udah lupa gitu. Dan aku juga sebagai MC, pernah jadi MC di TVRI. Wah, keren banget ya. Gimana sih perasaan Dea waktu diumumkan jadi juara? Alhamdulillah, aku senang banget setiap kali pengumuman itu. Cuman itu deg-degan gitu, rasa deg-degan. Tapi ya kalau udah pengumuman udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Tinggal berdoa aja semoga hasilnya merupakan hasil yang terbaik. Oke Dea, jadi sebelum kita lanjut lagi ke segmen berikutnya, kita ada sedikit games gitu. Boleh. Oke, Dea mau. Jadi ini tuh gamesnya tebak cepat, jadi harus cepat. Oke? Contoh, kalau aku bilang mendongeng, kamu jawab Cerita. nah iya betul. Oh, berarti Oke. kata pertama yang terlintas di otak. Iya betul. Ah, Benar. oke, Oke. siap, Tapi paham. dijawabnya cepat ya. Oke. Yang pertama kita mulai ada sekolah, Ilmu, prestasi, pencapaian, teman, berbagi, panggung, gemetar, OSIS. organisasi. Oke Dea. Oke, kita lanjut. Oke. Dari kapan sih Dea suka mendongeng? Nah, ini nih seru nih pembahasannya. Oke, Jadi seru. sebenarnya nih teman-teman, awalnya tuh aku nggak suka, bahkan nggak tertarik sama sekali. Awalnya malah aku tuh rasanya tertekan, terpaksa gitu. Tapi karena mungkin aku paksain, aku coba asa terus. Nah, akhirnya bisa nih, aku mulai terbiasa gitu. Oke, keren. Apa sih yang bikin dia semangat terus untuk ikut lomba-lomba? Faktor lingkungan sih, keluarga aku support, teman-teman aku juga gitu. Terus Dea ada nggak sih tokoh inspiratif favorit Dea gitu? Ada nggak? Oh, ada. Apa tuh? Jadi waktu pertama kali aku ikut lomba itu cerita rakyat. Jadi iya. cerita rakyat itu ada satu tokoh yang menginspirasi aku, namanya Dato Karama. Oh iya, Ya, aku tahu. jadi dia pernah berdakwah ke sini loh, ke Kota Palu. Iya benar. Nah, Dea selain jago mendongeng, dia juga wakil ketua OSIS loh teman-teman. Alhamdulillah. Aku mau kasih satu pertanyaan untuk Dea. Gimana sih rasanya pegang amanah itu?
Alhamdulillah ini jadi tantangan banget gitu. Jadi bagaimana cara kita membangun kerjasama antar tim, komunikasinya juga diperbaiki gitu supaya semuanya berjalan dengan lancar kayak gitu. Oke Dea, dan terus gimana sih caranya Dea mengatur jadwal Dea antara sekolah, lomba, dan juga organisasi Dea? Oh iya, ini aku sekalian mau berbagi nih ke teman-teman di Iya, nggak rumah. apa-apa. Iya. Jadi caranya itu kalau aku setiap ada kegiatan itu aku tulis di jadwal aku. Jadi ada di jadwal. HP gitu. Aku catat di sini tanggal sekian aku ada latihan buat lomba, tanggal sekian lagi aku ada rapat OSIS misalkan kayak gitu. Jadi aku bisa tandain mana jadwal yang bertabrakan supaya aku hindari tuh. Nah, terus selain itu kan juga ada waktu luang aku. Jadi itu aku gunakan semaksimal mungkin. Mungkin bisa dengan tidur siang atau mungkin latihan buat lomba kalau lagi ada lomba gitu. Oke Dea, ya Dea, sebelum kita lanjut nih ya, kita ada lagi selingan nih kayak tadi. Boleh. Oke, ya. Dea Buat mau mencairkan ya. suasana Iya, nih buat kan Aura. iya, santai aja ya. Oke, jadi Dea, katanya anak OSIS-OSIS itu tegas-tegas ya. Wah iya harus tegas dong. Tapi kamunya bisa lucu juga dong. Coba dong kasih satu jokes ala Dea. Apa Apa ya? Tapi kalau garing maaf ya. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kenapa uang nggak pernah sakit? Kenapa ya? Karena dia Karena dia benda mati. Nggak salah. Kenapa karena ya, Kak Naura? dia kertas. Nggak. Ini sama aja nih. Kertas kan benda mati. Nggak Iya, salah. Terus apa dong? Nah jadi dong? jawabannya karena uang selalu punya duit. Oh. Wow, agak Rich jarang ya, ya, rich. tapi ngakak ya. Oke. Dan ada lagi nih. Lanjut ya, masih games. Oke. Oke. Jadi ini itu games yang jawabnya cepat juga. Ini atau itu. Oke? Oh berarti aku pilih salah satu. Iya. Oke. Mendongeng atau menulis cerita? Menulis cerita. Ngomong di panggung atau mau jadi MC? Jadi MC deh. Makan bakso atau ayam geprek? Ayam geprek. Nonton kartun atau baca novel? Nonton kartun. Rapat OSIS atau lomba? Lomba. Oke. Wah, ternyata Dea humoris banget ya. By the way, Dea, kamu ada nggak pesan atau tips-tips untuk teman yang lagi nonton? Ada. Nah, jadi buat teman-teman di rumah nih, kalau misalkan punya bakat, itu harus diasah. Jadi setiap orang ini punya bakat masing-masing. Nggak mungkin nggak punya gitu. Jadi itu bakat harus diasah dengan percaya diri. Karena aku pernah nggak percaya diri, yang aku rasain tuh beda dengan saat aku percaya diri. Pas percaya diri aku jadi merasa lebih bisa gitu. Ini berdasarkan pengalamanku sendiri. Wah, Masya Allah. Dea ini sangat inspirasi banget bagi kita semua Alhamdulillah. ya. Semoga Dea kedepannya terus menjadi orang yang sukses dan tercapai semua segala yang dia inginkan Amin, ya. amin. Terima kasih. Wah, nggak kerasa ya, udah sampai di akhir obrolan kita. Makasih banyak ya Dea karena telah menginspirasi kita semua. Oke. Semoga Dea kedepannya semakin sukses dan semakin oke. berlimpah rezekinya. Terima Amin. kasih. Begitu juga untuk Kak Naura dan Kak Kalista. Amin. Nah, itu dia teman-teman, obrolan seru bareng Dea Faika Jumadi. Jangan lupa share podcast ini untuk semakin banyak dan terinspirasi. Benar banget nih teman-teman. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya ya. Hanya di podcast SIT Al-Fahmi, Cerita Pendidikan Cahaya Peradaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.